Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin Public Expose yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara Public Expose Live 2022 PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Selanjutnya saya akan membawakan paparan tentang gambaran umum perseroan. Adapun struktur PT Prima Andalan Mandiri Tbk atau nantinya disebut perseroan yaitu sebagai berikut. PT Edika Agung Mandiri sebesar 61,2% kepemilikan saham. 2. PT Prima Andalan Utama sebesar 27,9% kepemilikan saham. 3. Handiglyph Virgo sebesar 0,9% dan 4,10% kepemilikan saham adalah porsi publik. 3 entitas anak perusahaan masing-masing diantaranya. PT Mandiri Inti Perkasa yang selanjutnya disebut Mandiri Coal merupakan perusahaan tambang batubara yang sahamnya dikuasai oleh perseroan sebesar 99,99%. Mandiri Coal memiliki cadangan batubara sebesar 180 juta metrik ton data per akhir Desember 2021 dengan izin tambang PKP 2B generasi 2 yang berakhir pada tahun 2034. Dikarenakan HGI lebih rendah dari kebutuhan pasar domestik dan kalori yang diproduksi sedikit lebih tinggi, maka sebagian besar batu bara Mandiri Coal merupakan pasar untuk ekspor. PT Mandala Karya Prima yang selanjutnya disebut Mandiri Kontraktor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan batu bara yang sahamnya dikuasai oleh perseroan sebesar 99,99%. Untuk melengkapi layanan penambangan batu bara yang terintegrasi, perseroan juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan batu bara dari dermaga sampai ke laut terbuka. PT Maritim Prima Mandiri yang selanjutnya disebut Mandiri Transship, di mana sahamnya dikuasai oleh perseroan sebesar 74%. Slide selanjutnya. Memasuki tahun 2022, perseroan dihadapkan dengan beberapa tantangan, diantaranya kebijakan larangan ekspor selama bulan Januari. Di awal tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batubara selama bulan Januari dikarenakan adanya krisis pasokan batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri. Hal ini berdampak kepada usaha pertambangan dalam negeri. Namun, dengan kesiapan manajemen melalui tata kelola yang baik, kami mengambil hikmah dan sisi positifnya, yaitu meningkatkan harga batubara. Momentum kenaikan harga tersebut menjadi pemicu bagi perseroan untuk meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian target produksi di tahun 2022. 2. Meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron di bulan Februari. Kinerja perseroan masih baik meski di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Perseroan merespon dengan cepat situasi pandemi dengan menetapkan berbagai pedoman kerja dan inovasi yang tepat agar dapat melanjutkan operasinya secara produktif, efisien, sekaligus menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan. Slide selanjutnya. Hal komitmen ESG. ESG terkait lingkungan. Perseroan terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. Perseroan juga secara terus-menerus melakukan kontrol terhadap emisi gas rumah kaca, sehingga setiap tahun dapat menurunkan jumlah emisi. Di bidang keanekaragaman hayati, komitmen perlindungan terhadap satwa endemik masih terus dilanjutkan. Demikian juga dengan program penanaman kembali tanaman lokal yang diusahakan setiap tahunnya akan terus bertambah, baik jenis maupun jumlahnya. Di bidang manajemen energi, saat ini perseroan merencanakan
penambahan kapasitas listrik tenaga surya untuk penggunaan di area mes dan jalan tambang yang sudah ada sebelumnya, dan meningkatkan program 3R, reduce, reuse, recycle, demi mengurangi dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan perseroan. ESG terkait sosial, program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan selama ini masih terus dilanjutkan bahkan dikembangkan. Program tersebut ditujukan untuk menjamin keberlangsungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar tambang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penggunaan tenaga kerja lokal di sekitar tambang juga menjadi prioritas kami dengan menyesuaikan kebutuhan perseroan. Peningkatan kualitas SDM karyawan juga terus dilakukan demi menjamin keberlangsungan usaha. ESG terkait tata kelola perusahaan. Perseroan sangat menyadari pentingnya tata kelola perusahaan, good corporate governance, di dalam segala kegiatan perseroan. Hal ini diwujudkan dengan terus menerapkan tata kelola dan sistem manajemen yang menjamin usaha keberlanjutan, etika usaha yang menjamin tingkat kepuasan pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Slide selanjutnya. Sebagai perusahaan tambang batu bara yang terintegrasi, perseroan memiliki dan menerapkan beberapa strategi usaha untuk mendukung keberhasilan atas kegiatan usahanya. Adapun strategi usaha perseroan untuk kedepannya secara umum adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan produksi batubara dari tahun ke tahun. Saat ini, perseroan sedang menyiapkan fasilitas produksi untuk memenuhi hal tersebut dengan memperluas kegiatan penambangan hingga ke wilayah selatan konsesi, serta membangun infrastruktur dan menambah alat-alat produksi. 2. Melakukan peningkatan efisiensi biaya produksi batubara. Saat ini, perseroan sedang membangun tambahan infrastruktur pengolahan batubara, CPP, Coal Processing Plant, di selatan wilayah konsesi, sehingga jarak tempuh angkutan darat dari yang sebelumnya antara 9 km sampai 13 km akan menjadi antara 2 km sampai 6 km. Sementara jarak tempuh ke titik pemuatan di pelabuhan laut semakin dekat. Dari sebelumnya sekitar 95 nautical mile menjadi antara 45 nautical mile sampai 50 nautical mile. Hal ini membuat penggunaan bahan bakar menjadi lebih efisien. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan. Berikutnya kami serahkan kepada Bapak Pata Sofian selaku Direktur Teknik Perseroan untuk memaparkan kinerja operasional kuartal pertama tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny. Selamat siang kepada para hadirin Public Expos tahun 2022 PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Perkenankan saya memaparkan materi kinerja operasional perseroan selama kuartal pertama. Dalam rangka mendukung aktivitas produksi perusahaan di tengah kondisi pandemi ini, perseroan menetapkan protokol kesehatan yang ketat baik pada induk usaha maupun terhadap semua entitas anak perusahaan. Mandiri Coal atau PT Mandiri Inti Perkasa sebagai perusahaan tambang batubara yang telah mendapatkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB 2022 dari Kementerian SDM dengan jumlah produksi batubara maksimal 8,5 juta metrik ton. Jumlah ini meningkat 13,3% dari realisasi produksi batubara tahun 2021. Kemudian Mandiri Kontraktor atau PT Mandala Karya Prima sebagai perusahaan jasa kontraktor pertambangan yang lokasi kerjanya berada di wilayah konsesi Mandiri Coal mendapatkan pekerjaan pengupasan overburden sebesar 46,8 juta BCM
meningkat 10% dari realisasi produksi overburden mandiri kontraktor tahun 2021. Produksi overburden mandiri kontraktor ini tidak mencerminkan produksi overburden mandiri coal secara keseluruhan, dikarenakan masih ada kontraktor lain yang juga bekerja di lokasi tambang mandiri coal. Selanjutnya, Mandiri Transip atau PT Maritim Prima Mandiri sebagai perusahaan jasa pengangkutan batubara melalui perairan sungai dan laut dan jasa bongkar muat kargo batubara di floating crane juga mengalami peningkatan target volume kargo seiring dengan meningkatnya rencana produksi dari Mandiri Coal. Adapun target pengangkutan batubara Mandiri Transip di tahun ini adalah 9 juta metrik ton, meningkat 25% dari realisasi volume kargo tahun 2021. Sedangkan target pemuatan floating crane sebesar 9 juta metrik ton batubara, meningkat 26% dari realisasi volume kargo tahun 2021. Berdasarkan realisasi dari tahun sebelumnya, lebih dari 95% jasa angkut batubara dan jasa bongkar Mandiri Transip ini berasal dari produksi batubara Mandiri Coal. Next slide. Selama kuartal pertama 2022, Mandiri Coal memproduksi 2,02 juta metrik ton batubara, meningkat 20% dari realisasi produksi batubara kuartal pertama tahun 2021, atau mencapai 95% dari target rata-rata produksi batubara kuartal pertama tahun ini. Faktor pandemi merupakan bagian terbesar dari ketidakcapaian produksi selama kuartal pertama ini, di mana kurangnya jumlah pekerja dikarenakan perseroan menjalankan protokol kesehatan yang cukup ketat selama peningkatan kasus COVID-19 varian Omikron di bulan Februari. Seiring dengan menurunnya angka kasus Omikron, maka perseroan juga melakukan pelonggaran pengetatan protokol kesehatan sejak awal bulan April 2022. Perseroan memandang optimis bahwa kedepannya produksi dapat mencapai target sesuai dengan rencana. Kemudian untuk Mandiri Kontraktor, pencapaian overburden selama kuartal pertama ini sebesar 8,67 juta BCM, menurun 14,4% dari realisasi produksi overburden kuartal pertama 2021, atau mencapai 74% dari target rata-rata produksi overburden kuartal pertama Mandiri Coal tahun 2022 ini. Penurunan ini juga disebabkan oleh kurangnya jumlah pekerja sebagai akibat dari penerapan prokes yang ketat selama peningkatan kasus Omikron. Selanjutnya, untuk Mandiri Transip, pencapaian pengangkutan batubara selama kuartal pertama ini sebesar 2,09 juta metrik ton, meningkat 43% dari realisasi kuartal pertama 2021, atau mencapai 93% dari target rata-rata margin kuartal pertama tahun ini. Sedangkan pencapaian pemuatan floating crane selama kuartal pertama ini sebesar 1,8 juta metrik ton, meningkat 46% dari realisasi kuartal pertama tahun 2021, atau mencapai 80% dari target rata-rata volume kargo floating crane kuartal pertama tahun 2022 ini. Seiring dengan menurunnya angka kasus Omikron, maka perseroan optimis produksi batubara dari pengguna jasa Mandiri Transip juga ikut meningkat, yang akan menyokong pencapaian target volume kargo, tongkang maupun floating crane. Next slide. Saat ini perseroan sedang mengajukan peningkatan produksi hingga 9,5 juta metrik ton ke Kementerian SDM melalui revisi RKB 2022. Pengajuan revisi tersebut memperhatikan kesiapan fasilitas unit produksi, baik unit pengolahan CPP yang baru maupun unit penambangan. Di tahun ini, pengoperasian CPP 3 sanggup mendukung pengolahan batubara sebanyak 60% dari total produksi. Dikarenakan jarak hauling yang lebih dekat dari bukaan tambang dan jarak transshipment lebih dekat dari pelabuhan laut, maka pengoperasian CPP 3 dapat mendukung peningkatan efisiensi. Secara bertahap, Mandiri Kontraktor maupun kontraktor lainnya yang bekerja di lokasi tambang Mandiri Coal akan mendatangkan tambahan unit produksi untuk mendukung pencapaian target produksi batubara Mandiri Coal di tahun ini. Seiring dengan itu,
Mandiri Transit juga telah melakukan pemesanan 8 set armada truck and bus 330 feet dengan kedatangan unit dimulai Juni sampai Desember tahun ini. Demikian paparan singkat dari saya. Untuk paparan kinerja komersial akan dibawakan oleh Bapak Liu Chensi selaku Direktur Marketing Perseroan. Terima kasih. Terima kasih Pak Patah. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenankan saya untuk menyampaikan kinerja komersial perseroan di kuartal pertama tahun 2022. Performa perseroan untuk 3 bulan pertama di tahun 2022 meningkat dibandingkan performa di kuartal pertama tahun sebelumnya. Terlihat dari tabel ini bahwa produksi batubara, penjualan batubara, dan pengangkutan batubara, baik tongkang maupun floating crane, mengalami peningkatan yang signifikan. Walaupun ada pelarangan ekspor batubara di bulan Januari tahun 2022, perseroan tetap berhasil mencetak penjualan yang lebih besar di kuartal pertama tahun 2022 dibandingkan 3 bulan pertama di tahun sebelumnya. Perseroan juga menikmati rata-rata harga penjualan yang lebih tinggi karena kondisi pasar yang mendongkrak harga batubara dunia. Tabel ini menunjukkan perbandingan antara HBA dan ICI 3 di periode kuartal pertama tahun 2021 dan kuartal pertama tahun 2022. Kualitas batubara yang dijual perseroan memiliki kalori GAR 4.700 sampai 4.800, sehingga indeks yang lebih mendekati adalah ICI 3. Bisa terlihat bahwa indeks di tahun 2022 naik signifikan dibandingkan indeks di 3 bulan pertama tahun sebelumnya. Tujuan utama pemasaran batubara perseroan adalah China, India, dan domestik. Selain 3 tujuan ini, perseroan juga ada menjual spot-spot ke negara-negara tujuan lainnya seperti Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Filipina, dan lain-lainnya. Mandiri Transship juga memiliki pelanggan lain selain Mandiri Coal, antara lain PT Duta Tambang Rekayasa, PT Hardaya Mining Energy, dan PT Armada Indonesia Mandiri. Mandiri Kontraktor tetap memfokuskan ekspansi untuk melayani Mandiri Coal. Sesuai dengan paparan sebelumnya, Mandiri Coal akan terus meningkatkan produksi batubaranya dari tahun ke tahun. Tapi Mandiri Kontraktor juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekspansi untuk bekerja di tambang lainnya. RKAB Perseroan pada tahun 2022 sudah disetujui untuk produksi sebesar 8,5 juta metrik ton batubara. Perseroan sangat optimis akan dapat mencapai target produksi tersebut. Melihat perkembangan situasi saat ini, Perseroan sedang mengajukan peningkatan produksi menjadi 9,5 juta ton untuk tahun 2022. Angka tersebut adalah target produksi tahunan terbesar semenjak berdirinya Perseroan. Target utama penjualan batubara perseroan adalah domestik, China, dan India. Perseroan berupaya untuk meningkatkan pasokan ke pasar domestik, terutama PLN. Selain itu, perseroan juga terus berusaha menambah jumlah pelanggan potensial dan memperluas pangsa pasar ke depannya. Kami optimis bahwa harga batubara di tahun 2022 akan tetap kuat karena kebutuhan batubara dunia masih tinggi. Pemulihan ekonomi dunia setelah pandemi juga akan mendorong peningkatan kebutuhan energi dunia. Demikian pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya pemaparan kinerja finansial akan dibawakan oleh Ibu Erita Kasicia selaku Direktur Keuangan Perseroan. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ajin atas kesempatan yang diberikan. Dengan ini saya akan memaparkan kinerja finansial PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Pada tahun 2021, pendapatan perseroan naik sebesar 132% dibanding tahun 2020. Hal ini diikuti dengan kenaikan laba bersih perseroan sebesar 545%. Untuk kuartal pertama tahun 2022, pendapatan perseroan naik sebesar 179% dibanding kuartal pertama tahun 2021 yang diikuti oleh kenaikan laba bersih perseroan sebesar 342%. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya kuantitas penjualan dan harga jual dibanding periode sebelumnya. Total aset perseroan
mengalami kenaikan sebesar 82% pada tahun 2021. Untuk kuartal pertama tahun 2022, total aset mengalami kenaikan sebesar 12% sejak akhir periode 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan signifikan di kas dan setara kas yang dihasilkan dari kenaikan penjualan. Total liabilitas perseroan naik sebesar 14% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan utang pajak penghasilan badan yang naik seiring kenaikan pendapatan perseroan. Dan untuk kuartal pertama tahun 2022 turun sebesar 14% sejak akhir periode 2021. Dikarenakan adanya penurunan utang pajak penghasilan badan. Untuk rasio keuangan, seperti dapat dilihat pada tabel, bahwa secara keseluruhan, rasio keuangan perseroan pada tahun 2021 dan kuartal pertama tahun 2022 menunjukkan peningkatan positif dan signifikan dibanding periode sebelumnya. Demikian pemaparan kinerja finansial perseroan.